Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Miftahul Rahmat dengan NIM 231423008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas antropologi budaya. Kita langsung saja ke pembahasan. Apa itu 7 unsur kebudayaan? 7 unsur kebudayaan merupakan komponen dasar yang membentuk dan mendefinisikan suatu budaya. Kluckhohn dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia, dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhohn membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal atau disebut dengan cultural universal. Menurut Kuncoroningrad, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah: 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem organisasi sosial, 4. Sistem peralatan dan teknologi, 5. Sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, serta yang 7. Kesenian. Berikut ini akan diuraikan setiap unsur kultural universal. Yang pertama adalah sistem bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi antar individu dalam suatu kelompok budaya. Bahasa juga menjadi media untuk mewariskan pengetahuan dan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Selain mempelajari mengenai asal-usul suatu bahasa tertentu, ditinjau dari kerangka bahasa dunia. Dalam antropologi linguistik juga dipelajari masalah dialek atau logat bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antara berbagai masyarakat yang tinggal di satu rumpun atau satu daerah seperti Jawa. Dalam bahasa Jawa terdapat bahasa Jawa halus seperti bahasa Jawa dialek Solo dan Yogyakarta. Sedangkan dialek bahasa Jawa yang dianggap kasar seperti dialek bahasa Jawa Timur. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam cultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Pengetahuan yang demikian akan menuntun mereka untuk membuat suatu pedoman berupa nilai-nilai adat istiadat yang memandu sebagai pola untuk mengolah dan memperlakukan alam lingkungan sekitar. Sebagai contoh, pengetahuan astronomi tradisional dahulu digunakan oleh pelaut dalam menentukan arah pelayaran. Yang ketiga, sistem organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan sistem antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Sebagai contoh, sistem kasta yang masih digunakan dalam konsep beberapa kebudayaan. Yang keempat, peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup
dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan PC. Sebagai contoh, yaitu penggunaan komputer untuk membantu pekerjaan manusia. Yang kelima, sistem ekonomi dan mata pencaharian. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Perekonomian memiliki kaitan dengan sistem mata pencaharian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang sejak zaman dulu hingga sekarang. Contohnya, sebelum ditemukan uang, sistem barter menjadi salah satu cara untuk melakukan transaksi. Yang keenam, religi. Religi merupakan sistem kepercayaan manusia terhadap kekuatan di luar kemampuan dirinya, yang dinamakan kekuatan supranatural. Persepsi mengenai kekuatan spiritual akan berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kunchoroningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pernyataan mengapa. Kunchoroningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Religi manusia juga berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Perhatian utama para ahli antropologi pada awalnya adalah mengenai bentuk religi atau keyakinan bersifat alami. Misalnya, kepercayaan menyembah pada suatu kekuatan gaib di luar diri manusia, berupa gunung, angin, hutan, dan laut. Kepercayaan tersebut berkembang pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni kepercayaan kepada satu dewa saja atau monotheism, dan lahirnya konsepsi agama wahyu seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Dan yang ketujuh adalah kesenian. Unsur kebudayaan universal kesenian berkaitan dengan hasil ekspresi manusia yang dituangkan dalam seni. Seni memainkan peran penting dalam mengungkapkan nilai-nilai dan identitas budaya. Perhatian antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Yang akan saya bahas kali ini yaitu 7 unsur kebudayaan dalam karawitan Bali. Bahasa sebagai sarana komunikasi juga terdapat pada dunia karawitan Bali. Secara fungsi, dalam pementasan bahasa dalam karawitan Bali dibedakan menjadi 2, yaitu bahasa tubuh dan bahasa sebagai bagian komposisi karawitan. Selain kedua jenis bahasa tersebut, terdapat fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dalam perkembangan seni karawitan Bali. Bahasa tubuh yang dimaksud adalah suatu tanda atau kode dalam suatu pementasan ataupun proses latihan karya seni karawitan. Kode tersebut meliputi kode saat suatu gending atau lagu akan dimulai,
Pada umumnya yang memberikan kode adalah pemimpin dalam barungan gamelan tersebut. Bahasa sebagai bagian komposisi karawitan. Dalam suatu komposisi karya seni karawitan baik yang tertuang dalam bentuk karawitan vokal maupun instrumental, terdapat beberapa komposisi yang menggunakan lirik, lagu, atau gending. Lirik tersebut merupakan bagian dari komposisi gending yang sengaja dibuat oleh komposer. Lirik-lirik tersebut pada umumnya menggunakan bahasa Bali, bahasa Jawa kuno, dan ada juga yang menggunakan bahasa Sanskerta. Teknologi. Seni karawitan Bali sudah berkembang cukup pesat dan dibuktikan dengan mulai masuknya teknologi dalam berbagai bidang pementasan karawitan Bali. Teknologi tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam suatu pementasan karawitan Bali. Berikut adalah teknologi yang umumnya digunakan dalam pementasan atau pagelaran karya seni karawitan Bali. Yang pertama yaitu sound system, dan yang kedua lighting atau pencahayaan. Ekonomi. Dalam orientasi nilai budaya terdapat beberapa masalah dasar dalam hidup. Salah satunya yaitu hakikat karya yang mengatakan bahwa karya itu untuk nafkah hidup, karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dan karya itu untuk menambah karya saja. Dalam perkembangan karawitan ini dapat kita lihat orientasi nilai budaya tentang karya itu untuk hidup. Dapat kita ketahui bahwa tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini, seni pertunjukan karawitan Bali menjadi ladang penghidupan untuk menghasilkan pundi-pundi uang bagi para seniman karawitan untuk menggerakkan roda perekonomian mereka. Contohnya sebagai pengisi acara di berbagai sektor pariwisata di Bali. Organisasi sosial. Di Bali banyak terdapat organisasi sosial khususnya yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat. Organisasi tersebut terdapat di masing-masing banjar atau dusun dengan sebutan seka. Banyak jenis seka yang terdapat di Bali, namun yang menaungi bidang karawitan disebut sekagong. Sekagong memiliki peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat di Bali yang tak lepas dari upacara agama Hindu, dan bahkan dalam kegiatan penting lainnya yang melibatkan atau memerlukan karya seni karawitan Bali tersebut. Pengetahuan. Kebanyakan dari masyarakat Bali mengetahui lembaga pendidikan nasional di bidang seni khususnya jurusan seni karawitan seperti Kokar Bali, SMK Negeri 5 Denpasar, ISI Denpasar, dan lembaga pendidikan nasional di bidang karawitan lainnya hanya memberi pengetahuan dalam bidang praktek. Namun faktanya tidaklah demikian, karena lembaga pendidikan tersebut juga memberi pendidikan atau pengetahuan secara teori baik tentang karawitan itu sendiri maupun pendidikan teori umum lainnya. Agama. Gamelan adalah salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari seni karawitan Bali. Gamelan merujuk kepada seperangkat atau instrumen alat, sedangkan karawitan lebih kepada komposisi lagu atau gending. Sebagaimana keberadaan seni di dalam masyarakat Bali, gamelan tidak dapat dipisahkan dari konsep keseimbangan hidup yang meliputi keseimbangan hidup manusia dengan Tuhan dan memiliki nilai atau peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan upacara agama Hindu di Bali. Selain seni suara, seni rupa adalah seni yang tidak dapat dipisahkan dalam seni pertunjukan Bali. Hal tersebut dapat dilihat khususnya dari bentuk gamelan dan dalam penampilan suatu pagelaran seni karawitan Bali. Contohnya
adalah bentuk dan ukiran pada pelawah gamelan, hiasan-hiasan dalam suatu pagelaran, tata rias, tata busana, dan juga properti dalam suatu pementasan karya seni karawitan Bali. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.